Masa lalu bukanlah penghalang untuk dipakai Tuhan. Jilid 2. Jadilah manusia baru yang memuliakan Allah. Bacaan diambil dari Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Musuh terbesar setiap manusia adalah dosa, sebab dosa mengakibatkan kematian kekal. Tetapi sebaliknya, kasih karunia Allah adalah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah pernah mati, namun kini memiliki hidup yang baru, kita memiliki tugas dan tanggung jawab baru yang wajib kita tunaikan, yaitu menanggalkan manusia lama kita, kemudian mengenakan dan menghidupi manusia baru. Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu berarti meninggalkan masa lalu dengan segala kebejatan dan kebobrokannya yang sudah menjadi kenangan buruk dan menjijikan untuk dikenang. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kini di dalam Kristus kita memiliki hidup baru, yaitu di mana manusia lama kita sudah dikubur bersama Dia dalam baptisan. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Kristus, Allah memampukan kita menghidupi dimensi atau kodrat baru ini. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dalam kodrat baru ini, kita dianugerahi kuasa yang meluputkan diri dari hawa nafsu duniawi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Dengan demikian, kita yang sebelumnya telah mati oleh karena dosa, kini dimampukan untuk berkata tidak kepada dosa dan hidup untuk Allah. Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bila mana sebelumnya kita menghidupi kedagingan dan dosa, tetapi kini Kristuslah yang menghidupi kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kini bersama Kristus, kita menghidupi hidup yang baru di dalam kemuliaan Allah. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Closing statements. Closing statements pertama, tidak seorang pun dari kita yang tidak memiliki masa lalu tanpa cacat. Namun demikian, itu bukan alasan untuk kita kehilangan masa depan. Yang kedua, Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit dari maut. Seluruh aib dan dosa kita turut dikuburkan dalam Dia, dan kita menerima pengampunan dan hidup yang baru. Yang ketiga, sebagai manusia baru yang diperlengkapi dengan kuasa ilahinya, mari kita menghidupi kehidupan baru kita bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.